kesukaan. Haleluya. Penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah. Hai dunia, bergembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh ada di tempat ini mengingat satu peristiwa penting, bahwa berita tentang kelahiran Yesus dikabarkan pertama kali kepada para gembala. Dan kami ada di sini dan akan sedikit merenungkan bagian firman Tuhan terkait dengan ini. Tuhan memberkati kami dan mengajar kami dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, pada waktu Yesus lahir, ada beberapa orang yang mengunjungi Yesus. Pertama-tama itu adalah para gembala, dan yang kedua juga kita bisa membaca ada orang Majus. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa gembala dengan orang Majus itu tidak datang pada waktu yang bersamaan. Ya, para gembala datang menjumpai Yesus yang lahir itu persis di hari Yesus lahir. Tapi orang Majus tidak datang tepat pada hari itu. Orang Majus datang kapan? Sudah agak lama, mungkin sekitar 1 tahun setelah Yesus lahir. Mengapa? Karena kalau saudara baca cerita tentang para gembala, mereka menjumpai bayi Yesus ada di kandang atau di palungan. Tapi kalau baca cerita orang Majus, mereka datang menemui Maria dan anak itu di rumah. Ya, selain itu dari istilah bahasa asli yang dipakai, ya, para gembala itu melihat anak itu anak bayi, itu istilah kata Yunaninya untuk anak bayi. Tapi para Majus datang melihat anak itu, kata Yunani yang dipakai, brevos, itu menuju pada anak yang bukan lagi baby. Ya. Lalu juga kita lihat bahwa waktu para Majus datang, lalu mereka sudah pergi, lalu Herodes suruh membunuh anak-anak. Tapi dia perhitungan, anak umur berapa? 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu atau keterangan dari orang Majus. Berarti Herodes memperkirakan, setelah dia hitung-hitung, kira-kira Yesus itu umur 1 tahun lebih, dan karena itu dia ambil pukul rata 2 tahun ke bawah. Kalau begitu, memang berita pertama kali tentang Yesus, hari Yesus lahir, itu datang pada para malaikat. Orang Majus tidak dapat berita itu, dan mereka datang agak lambat. Ya, nah karena itulah kalau bikin drama Natal tidak boleh kasih ketemu gembala sama orang Majus. Selama ini begitu ya. Ya? Nah, menarik adalah bahwa berita ini datang pertama kali pada para gembala. Tadi kita sudah dengar keterangan bahwa para gembala itu adalah orang-orang miskin yang sebenarnya ada 2 kalangan yang dianggap begitu rendah di kalangan Yahudi. Ini budaya Yahudi pada waktu itu. Ya. Nah, pertama adalah orang perempuan. Orang perempuan itu dianggap tidak bisa dipercaya karena itu tidak boleh jadi saksi dalam acara pengadilan apapun, tidak boleh. Tapi menariknya adalah Yesus yang bangkit, saksi pertama adalah para murid perempuan. Ya kan? Begitu juga para gembala tidak bisa jadi saksi. Ya, tidak bisa jadi saksi, tapi justru untuk menyaksikan berita tentang kelahiran Yesus, Tuhan justru mempercayakan itu pada orang-orang yang tidak boleh atau tidak dianggap layak untuk menjadi saksi. Ya, ini sebenarnya mengajar kepada kita bahwa memang Tuhan punya cara kerja begitu ya. Dia biasa memilih orang-orang rendah, orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang bukan siapa-siapa untuk mempermalukan dunia ini ya. Tapi pertanyaannya adalah bahwa mengapa sampai kok harus diberitakan pada para gembala? Itu oleh malaikat. Kenapa malaikat tidak beritakan di seluruh dunia saja? Harus lewat gembala? Nah, ada penafsir Kristen yang mengatakan bahwa itu berarti bahwa Tuhan mau pemberitaan Injil itu bukan dilakukan oleh gembala, oleh malaikat. Pemberitaan Injil harus dilakukan oleh manusia. Kalau Tuhan Allah mau mempertobatkan seluruh dunia, saya kirim malaikat berapa saja ya. 1 malaikat ke Eropa, 1 ke Asia, 1 ke Afrika, 1 kali omong dari langit, bertobat semua orang. Atau lihat Paulus
Paulus orang jahat seperti itu, saya tiba-tiba Tuhan muncul satu kali, saya bertobat ya. Jadi kalau Tuhan mau pertobatkan dunia ini pakai malaikat, cepat selesai. Terus kita kerjanya apa? Ya, karena itulah Tuhan mau pakai kita supaya kita menjadi saksi. Ya, para malaikat orang kecil itu dipakai untuk memberikan kesaksian tentang kelahiran Kristus. Dan di sini kita bisa melihat bahwa memang begitulah kerja Tuhan. Nah, berita yang datang pada para malaikat itu apa? Ayat 10-11 ya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kita tahu. Dunia sebelumnya punya juru selamat, tidak punya juru selamat. Semua orang mati akan masuk neraka karena kita semua orang berdosa. Tapi Natal itu penting karena tersedianya satu-satunya juru selamat. Saudara tahu, ibu orang berdosa, saya orang berdosa, saudara semua orang berdosa, kita semua akan dihukum Allah masuk neraka. Kecuali ada yang mau ganti hukuman kita. Tapi yang jadi juru selamat itu harus ada dua syarat. Syarat pertama, juru selamat harus manusia, karena yang berdosa manusia. Syarat kedua, dia tidak boleh berdosa, karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamat juga harus masuk neraka. Ingat, syarat masuk neraka itu dosa satu. Sebab upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi satu dosa masuk neraka. Jadi kalau bayangkan juru selamatnya juga berdosa, satu, juru selamatnya masuk neraka. Juru selamat butuh diselamatkan. Kalau begitu juru selamat harus manusia, juru selamat tidak boleh berdosa. Bisakah cari manusia yang tidak berdosa? Dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada. Tidak ada. Cari di dunia ada manusia? Mana manusia? Cari di dunia ada manusia? Ada. Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Kalau begitu cari di surga. Ada yang tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa di surga? Banyak. Ada, Tuhan Allah. Ya kan? Tapi masalahnya Tuhan Allah bukan manusia. Ya. Maka di sini ada manusia tapi berdosa semua. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Nah, terus bagaimana? Kalau begitu, bagaimana yang tidak berdosa itu jadi manusia saja? Masalahnya kalau dia yang tidak berdosa jadi manusia, maka dia juga berdosa. Kalau begitu, waktu dia jadi manusia, dia tidak stop. Tidak boleh stop jadi Tuhan. Maka dia tetap Tuhan, tapi dia harus jadi manusia. Nah, sebagai manusia, dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari batu. Ini manusia jadi-jadian dari mana? Dia tidak bisa muncul dari laut. Dia harus betul-betul manusia, maka dia harus lahir dari seorang manusia, yaitu Bunda Maria. Karena itulah, maka begitu dia lahir, maka dia betul-betul jadi manusia. Tapi dia tidak berhenti jadi Tuhan. Maka karena itu dia tetap kudus. Maka Yesus itu manusia tidak berdosa. Manusia tidak berdosa, maka dia memenuhi syarat sebagai juru selamat. Maka Natal itu sebenarnya adalah kesukaan besar, the great joy. Kenapa? Karena dunia yang tidak punya juru selamat sekarang punya juru selamat. Juru selamat itu yang nanti naik di atas kayu salib dan dia bayar seluruh hutang dosa kita. Waktu dia bayar, dia bilang sudah selesai, sudah genap. Maksudnya apa? Seluruh hutang dosa kita itu sudah selesai. Waktu saya renungkan itu saya suka cita. Kenapa? Karena kalau di atas kayu salib dia bilang hampir selesai. Masih mampus kita tuh ya. Belum selesai, kita masih tetap masuk neraka. Karena syarat masuk neraka satu. Seandainya ibu punya dosa 1000 dan Yesus membereskan 999, sisa 1, ibu tetap masuk neraka. Ya kan? Sebagian besar sudah selesai, kita tetap masuk neraka. Tapi untungnya di atas kayu salib sudah selesai, sudah lunas. Kalau begitu, juru selamat itu hadir. Dan setelah itu dia naik di atas kayu salib dan dia bayar seluruh hutang dosa kita. Maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itulah great joy. Hari ini ada kesukaan besar. Maka sukacita itu hanya ada dalam Yesus. Ya, di luar Yesus orang tidak bisa sukacita. Makan, minum, nikmati harta kekayaan, tapi besok masuk neraka. Sukacita apa yang bisa didapat? Sukacita itu kita tahu bahwa hidup di dunia dipelihara, tapi mati ada jaminan keselamatan. Amin. Ya. Nah, setelah gembala terima berita itu, mereka tidak tidur-tiduran, tidak santai-santai, tidak acut-acut. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ya, di puncak gunung sana juga. Ya, mari kita pergi, langsung bergegas. Kalau begitu terima berita tentang Tuhan, ketaatan kita tidak boleh tiba-tiba. Ya, maka seperti gembala-gembala menemui Yesus di Bethlehem, sudah 2000 tahun yang lalu, kita semua pun harus menerima Dia dalam hati.
Hai mari berhimpun dan bersukacita, lurus semua ke Betlehem. Marilah pada acara sudah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia bersama-sama. Ya, biasa kita menyanyi lagu Natal, Hai mari berhimpun di Betlehem, tapi itu kita menyanyi saja ya. Nah, kali ini betul-betul kita berhimpun. Amin, amin. Semua kan. Ya, buat aja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan sedikit bahwa para gembala adalah orang-orang rendahan, tapi Tuhan mempercayakan berita Injil pertama kali kepada mereka, dan mereka taat dan pergi ke Betlehem mencari, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh ada di tempat ini, bahkan telah pergi ke Betlehem. Biarlah itu bukan hanya sebuah kunjungan fisik, tapi hati kami betul-betul pergi ke Betlehem dan menemukan Yesus Juru Selamat. Dan Yesus Juru Selamat bukan hanya lahir di Betlehem, tapi lahir juga dalam hati kami. Kami terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kami pasti kami punya Juru Selamat yang menebus semua dosa kami. Dan kami dipastikan diselamatkan Amin. karena iman dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat dari tempat ini, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh memberkati dan menyertai Amin. kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.